Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurlaida Asrobika dari kelas 3B nomor absen 21. Saya akan memaparkan apa saja yang saya dapat saat memulai pemrograman dengan Kotlin. Untuk yang pertama, saya mendapatkan materi untuk pertama yang di pendahuluan. Di pendahuluan saya mendapatkan tentang bagaimana pengertian umum dari Kotlin, di mana Kotlin sendiri itu merupakan bahasa pemrograman yang memungkinkan developer untuk menggunakan Kotlin ini sebagai bahasa pemrograman dalam pengembangan aplikasi di platform-platform seperti Android System, Desktop, macOS, dan iOS. Selain itu, Kotlin juga memiliki beberapa paradigma atau multi-paradigm, yakni Object-Oriented Programming atau OOP dan Functional Programming. Nah, dalam functional programming ini terdapat beberapa fitur seperti higher order function, function types, dan lambda. Selanjutnya, di sini juga Kotlin bisa menjadi sebagai aplikasi server-side, di mana terdapat berbagai macam aplikasi server-side, mulai dari aplikasi web yang menampilkan halaman HTML, backend yang menghasilkan API, dan aplikasi mobile. Dan juga terdapat aplikasi yang lebih kompleks seperti microservice. Selanjutnya, Kotlin karakteristiknya merupakan pemrograman yang ringkas, aman, pragmatis, dan difokuskan pada interoperabilitas dengan bahasa Java. Antara lain, beberapa karakteristik dari bahasa Kotlin yang lain, yakni modern and concise, di mana Kotlin ini dikenal dengan bahasa modern yang ringkas, lalu pragmatik, di mana Kotlin sendiri ini merupakan bahasa pemrograman yang praktis, lalu safe, statically typed, dan open resource. Selanjutnya untuk materi kedua, ini persiapan membangun dan menjalankan program dengan Kotlin. Nah, di sini saya belajar beberapa, yakni cara menggunakan JDK dan SDK. Sini banyak terdapat kontribusi distribusi JDK yang bisa digunakan seperti Oracle JDK, OpenJDK, atau Azure Zulu JDK. Di sini Kotlin berjalan di atas dan menggunakan JVM untuk menjalankan program yang sudah dikembangkan. Dalam proses instalasi JDK dan Gradle di Linux dan macOS, kita bisa menggunakan SDK Manager yang bernama SDKman. Sedangkan pada OS Windows, kita bisa menggunakan installer yang sudah disediakan Azure Zulu JDK. Dan dalam penulisan kode program, kita bisa memanfaatkan JDE yang dikembangkan oleh JetBrains, yaitu IntelliJ IDEA yang terbagi atas dua versi. Yang pertama versi Ultimate dan Community yang dapat digunakan secara gratis. Selanjutnya adalah materi tentang coding fundamental, di mana di sini saya belajar bagaimana memahami tentang teori dasar Kotlin dengan pelajari konsep dasar dari Kotlin, seperti misalnya fungsi dari print dan println, variabel. Kita bisa menggunakan kata kunci var atau val, di mana var atau val ini digunakan untuk mengontrol nilai dari sebuah variabel. Dengan kata kunci var, kita bisa mengubah nilai yang sudah kita inisialisasikan. Selanjutnya, saya juga belajar bagaimana untuk menampung data, yaitu berupa number yang terdapat dengan beberapa tipe, yaitu int 32 bit, long 64 bit, short 16 bit, serta byte yang sebesar 8 bit, dan double 64 bit, dan untuk terakhir adalah float 32 bit. Selanjutnya saya juga belajar bagaimana array Kotlin bisa memungkinkan kita untuk membuat array dengan tipe data primitif dengan memanfaatkan beberapa fungsi seperti int array, boolean array, char array, long array of, short array of, dan byte array of.
Selanjutnya untuk materi control flow. Di sini saya mempelajari perbedaan antara expression dan statement, dan cara menggunakan enumeration dengan cara mengaplikasikan program menggunakan expressive if dan when, dan bagaimana menerapkannya, menerapkan perulangan menggunakan while, do while, dan break, serta continue. Selanjutnya saya juga belajar Kotlin Functional Programming. Di sini saya belajar bagaimana memahami konsep dari function programming, anatomi dari sebuah function yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu function header dan function body. Di mana function header ini merupakan instruksi dari sebuah fungsi untuk menentukan perilakunya yang akan seperti apa. Di dalam function header ini terdapat fungsi di body header, kata kunci fun, nama, daftar parameter, dan nilai kembalian dari fungsi tersebut. Selanjutnya, fungsi body adalah bagian yang dalamnya kita dapat menempatkan sebuah logika kode, baik itu sebuah expression ataupun statement. Kotlin sendiri juga memiliki fitur seperti name dan default argumen yang dapat menghindari kita dari kesalahan menempatkan sebuah argumen saat menggunakan sebuah fungsi. Selanjutnya adalah materi tentang Kotlin Object Oriented Programming, di mana saya belajar bagaimana memahami mengenai konsep OOP yang ada dalam Kotlin, seperti Object Oriented Programming yang menjadi salah satu paradigma atau teknik pemrograman yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Gambaran Object Oriented Programming ini adalah sebuah blueprint, di mana blueprint ini adalah sebuah kelas. Selanjutnya, saya juga belajar terdapat 3 jenis tipe konstruktor pada Kotlin, yaitu primary constructor, secondary constructor, dan default constructor. Selanjutnya saya mempelajari materi tentang Kotlin Matrix, di mana inti yang saya pelajari di sini adalah sebuah konsep yang memungkinkan suatu kelas atau interface menjadi tipe parameter yang dapat kita gunakan untuk berbagai macam tipe data. Tidak hanya itu saja, saya juga bisa mengenal tentang apa itu variance, yaitu salah satu dari konsep dari generics itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir saya belajar tentang materi berkenalan dengan coroutines, di mana di sini saya belajar dasar dari konsep konkurensi itu pada proses dan thread. Jadi konkurensi itu adalah beberapa proses yang terjadi pada suatu sistem, terjadi apabila 2 atau lebih proses yang tumpang tindih dalam satu waktu. Di mana proses dalam konsep konkurensi itu merupakan bagian dari proses aplikasi yang dijalankan. Jadi setiap kali aplikasi dijalankan, maka saat itu proses dijalankan, tergantung pada sistem operasi yang digunakan dan instruksi yang terjadi secara bersamaan. Sedangkan thread adalah proses yang ringan dan merupakan komponen dari suatu proses aplikasi yang menjalankan tugas tertentu. Selanjutnya ada IO-bound, yaitu sebuah algoritma yang bergantung pada perangkat input atau output yang waktu untuk mengeksekusi ini tergantung pada kecepatan perangkat yang digunakan. Untuk progresnya, saya sudah mengerjakan exam yang disediakan dan saya juga sudah melengkapi proyek akhir yang mana di sana saya sudah sukses menjalankannya. Mungkin sekian dari penjelasan saya terkait rangkuman apa saja yang saya pelajari dari mulai pengalaman dengan Kotlin ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.